Penulisan laporan aja tentu tentu kita pengen yang baik ya. Apalagi ini audit, laporan audit. Sebelum kita mulai bagaimana menulis laporan audit itu, kita bahas dulu apa itu yang dimaksud dengan audit. Saya rasa ini bukan suatu hal yang baru ya, tapi kita mengingatkan saja Bapak-bapak, Ibu semuanya. Berdasarkan berdasarkan definisi yang ada di 9000 atau 2015, audit itu adalah proses yang sistematis, independen, dan terdokumentasi. Untuk apa? Untuk apa itu? Untuk memperoleh bukti objektif, lalu mengevaluasinya secara objektif ya, untuk menentukan sejauh mana kriteria audit terpenuhi. Ada beberapa kata kunci di sini. Sistematis, independen, dan terdokumentasi ya. Sistematis tentu saja kita melewati suatu metode tertentu untuk melakukan audit itu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, opening meeting, closing meeting, cara penemuan, cara kita menulis laporan ya, penyampaian laporannya, kriteria temuannya, dan bagaimana kita menentukan kriteria audit tersebut. Kemudian independen, tentu saja independen ini diperlukan untuk menghasilkan suatu eh, laporan audit atau suatu hasil daripada audit yang tidak memihak siapapun, baik tidak memihak pada auditi, juga tidak memihak kepada lembaga sertifikasinya atau pihak yang diwakili audit. Nah, independen ini tentu bagi sebuah lembaga sertifikasi ini sangat penting, dan itu menjadikan prinsip, ada satu prinsip lembaga sertifikasi yang disebut sebagai imparsial. Nah, kemarin kita juga sebagai lembaga sertifikasi baru saja melakukan rapat impartiality atau ketidakberpihakan ini. Dan ini harus kita implementasikan ya pada setiap audit, yaitu independen, tidak bebas dari pengaruh, bebas dari pengaruh, dan terdokumentasi, baik itu perencanaan auditnya, pelaksanaan auditnya, bukti-bukti yang lain juga harus terdokumentasi sampai dengan laporan. Bukti-bukti objektif itu perlu kita peroleh ya, perlu kita peroleh. Tentu saja ada mekanisme ataupun cara kita memperoleh bukti-bukti objektif tersebut. Nanti kita coba lihat, lalu mengevaluasi terhadap terhadap kriteria. Nah, kriteria ini bisa berbagai macam ya, bisa berbagai macam. Kalau Bapak Ibu mengaudit PLK atau PHPL, tentu saja kriteria, salah satu kriterianya adalah Permen 9895 ya, 9895. Ataupun kalau ISPO, tentu saja itu adalah peraturan Menteri tentang penerapan ISPO tersebut ya. Dan ada kriteria-kriteria. Itu adalah kriteria, kita sebut kriteria. Nah, kriteria inilah nanti kita akan membandingkan hasil bukti-bukti objektif yang kita peroleh tersebut, kita bandingkan terhadap kriteria tersebut untuk menentukan apakah kriteria itu terpenuhi atau tidak terpenuhi. Terlepas nanti dari kategori ya, apakah itu major, minor, observasi, dan segala macam, tapi yang penting kita bisa menentukan apakah itu terpenuhi atau tidak terpenuhi. Nah, bagaimana kita melakukan audit? Itu ada panduannya di 19.011 2018. Ini sebenarnya panduan audit sistem manajemen ya. Tapi saya rasa ini juga bisa digunakan untuk selain sistem manajemen 19.011 2018 ini. Nanti suatu saat coba kita bahas lagi bersama tentang 19.011 2018 ini. Dulu sih namanya audit, panduan audit untuk sistem mutu dan sistem manajemen lingkungan ya. Tapi kemudian berkembang, tidak hanya untuk sistem manajemen mutu dan lingkungan saja, ini bisa digunakan untuk berbagai macam sistem manajemen ataupun yang menganut suatu sistem manajemen. Termasuk kan juga dalam mengaudit yang mengacu panduan di 19.011 2018 ini. Di sini kan diatur tentang bagaimana merencanakan audit atau program audit, pelaksanaan audit, dan termasuk opening meeting, closing meeting, di situ juga dibahas. Ya. Kemudian juga bagaimana mengevaluasi auditornya, ya, bagaimana mengevaluasi auditor itu juga dibahas di 19.011 2018. Ini adalah sekilas tentang audit. Saya rasa apa yang kita lakukan di sini, baik itu namanya verifikasi atau penilaian atau pemeriksaan, itu semua adalah bagian daripada audit tersebut. Ya, jadi memenuhi memenuhi definisi ini. Karena kita akan mencari bukti-bukti objektif, kalau lalu mengevaluasi bukti-bukti tersebut untuk menentukan sejauh mana kriteria audit itu dipenuhi. Jadi kriteria audit ini tergantung sekali sama dengan skop ataupun tujuan daripada audit tersebut ya. Kalau Bapak Ibu melakukan audit yang pariwisata, tentunya ya peraturan-peraturan di bidang pariwisata itulah yang kita sebut sebagai kriteria audit. Dari sisi siapa pihak yang terlibat,
ini ada sebagian bisa kita bagi menjadi tiga. Pertama adalah audit internal. Audit internal ini audit untuk dan dilakukan oleh pihak internal. Eh, Bukan berarti harus dilakukan oleh pegawai di organisasi tersebut ya. Jadi bisa saja audit internal itu dilakukan oleh bukan pegawainya secara langsung di situ, bisa pihak lain, tapi oleh dan untuk ya untuk kepentingan internal tersebut. Nah, tentu saja di sini godaan independensinya lebih besar ya, karena sudah saling kenal, ya sudah saling mungkin ada nggak enaknya. Jadi di sini diatur bagaimana mengatur independen tersebut adalah jangan mengaudit area yang menjadi tanggung jawabnya sendiri. Itu kira-kira untuk audit internal. Kemudian audit eksternal yang ada dua. Audit eksternal yang pihak kedua, pihak kedua itu adalah audit yang dilakukan oleh pembeli kepada para pemasoknya. Ya, nah, ini disebut sebagai audit pihak kedua. Ini contoh ya, atau audit penyedia eksternal. Ini masih ada hubungan nih ya, masih ada hubungan bisnis antara pembeli dan penjual ya, pembeli dan pemasok. Ini tentu saja mereka akan mengupayakan juga secara independen karena dari pihak pembeli tentu saja menginginkan bahwa produk atau jasa yang dipasok itu adalah sesuai dengan apa yang mereka pesan. Nah, tentu saja mereka melakukan audit semaksimal mungkin untuk menilai apakah pihak pemasok itu punya suatu cara, punya suatu sistem untuk menyediakan produk dan jasa yang sesuai dengan yang mereka inginkan. Nah, disitulah faktor yang bisa menjaga independensinya. Kemudian audit eksternal, yang satu lagi disebut juga sebagai audit pihak ketiga. Nah, ini yang kita lakukan sebagai lembaga sertifikasi. Ini disebut sebagai audit pihak ketiga atau juga audit akreditasi yang dilakukan oleh kan ya kepada lembaga sertifikasi itu juga disebut sebagai audit pihak ketiga atau oleh pemerintah misalnya pemerintah melakukan audit itu juga bisa kita sebut sebagai audit pihak ketiga. Jadi dari pihak-pihak yang terlibat tentu saja tipe-tipe audit inilah dan ini punya tujuan masing-masing ya punya tujuan masing-masing dan juga cara masing-masing. Tapi tetap saja definisi audit sebagai sistematis, independen, dan terdokumentasi itu harus terpenuhi semua nih, baik audit internal, audit eksternal, audit pihak kedua maupun audit pihak ketiga. Kemudian untuk apa? Untuk apa audit itu? Untuk memberikan informasi yang jelas atau untuk apa laporan audit itu? Informasi yang jelas, kemudian objektif dan akurat. Jadi laporan audit ini memang harus menggambarkan apa yang menjadi definisi audit tadi ya mengenai hasil pemeriksaan dilakukan oleh auditor terhadap suatu organisasi. Organisasi ini bisa CV, bisa PT, bisa LSM, bisa apapun ya. Ini adalah satu organisasi. Organisasi itu adalah suatu kumpulan orang-orang dengan berbagai metode di dalamnya ya untuk mencapai satu tujuan tertentu. Itu kita sebut sebagai organisasi. LS itu atau lembaga sertifikasi itu juga disebut sebagai organisasi ya. Jadi auditi kita dalam satu organisasi, nah itulah yang kita sebut sebagai organisasi. Nah, di dalamnya ada proses, ada sistem atau produk ya. Jadi kira-kira pembagiannya itulah proses, sistem atau produk. Laporan ini tentu saja membantu pihak-pihak yang terlibat, baik itu pemilik misalnya, manajemen misalnya, atau karyawan justru ya, atau pihak-pihak pemerintah dalam membuat keputusan berdasarkan evaluasi atau informasi yang telah diverifikasi. Jadi betapa pentingnya suatu laporan itu ya, laporan itu. Karena akan digunakan oleh para pemangku kepentingan sesuai dengan fungsinya masing-masing dalam mengambil suatu keputusan. Nah, tujuannya bisa berbagai macam, ya, bisa salah satu atau beberapa kombinasi daripada hal tersebut. Yaitu pertama adalah memberi opini yang independen dan objektif. Nah, ini adalah pengewajantahan dari definisi audit tadi atau independen dan juga objektivitas, menilai kepatuhan terhadap standar dan regulasi. Nah, ini yang pada umumnya kita lakukan, terutama untuk yang sifatnya mandatory ya, seperti VLK, SPLK, PHPL, ya, kemudian juga ISPO, itu kita menilai kepatuhan terhadap standar dan juga regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang yang non mandatori juga sebenarnya kita menilai kepatuhan ini atau compliance istilah lainnya ya. Kemudian juga tujuannya bisa juga mengidentifikasi kelemahan sistem dan juga pengendalian internalnya
kemudian juga untuk menyediakan rekomendasi untuk perbaikan berkelanjutan, perbaikan untuk berikutnya, kemudian juga memberikan informasi untuk pemangku kepentingan dalam mereka mengambil suatu keputusan. Kalau lembaga sertifikasi jelas ya, dia melakukan audit, kemudian auditnya dievaluasi oleh pengambil keputusan. Pengambil keputusan itu adalah termasuk pemangku kepentingan untuk menentukan apakah ini layak diberikan sertifikat, dijamin dengan suatu sertifikat atau tidak, atau layak tidak dilanjutkan sertifikasi. Kemudian audit ini juga bisa, laporan audit ini juga untuk bisa mengidentifikasi risiko dan tentu saja pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Fakta ini adalah merupakan kata kunci ya. Fakta itu dalam pengumpulan bukti-bukti objektif semuanya harus berdasarkan fakta ya, fakta yang bisa kita lihat, bisa kita pastikan keberadaannya atau ketidakberadaannya ya. Jadi fakta atau bukti itu bisa ada atau ketiadaan. Ya, ketiadaan itu juga adalah bukti ya. Nah, seberapa penting laporan ini? Karena laporan ini juga memiliki peranan ya bagi organisasi maupun pemangku kepentingan maupun regulator ya. Bisa jadi itu sampai kepada regulator. Terutama kalau regulator ya tentu saja untuk skema-skema sifatnya mandatori nih ya seperti VLK, SPLK, kemudian PHPL, ISPO dan juga sebagian di pariwisata itu ada beberapa yang mandatori ya. Dan tentu saja itu ada keterlibatan regulator di sana. Kemudian laporan tidak hanya menunjukkan hasil pemeriksaan, tapi juga membangun kredibilitas dan juga transparansi. Dan sekali lagi, ini adalah yang sangat penting untuk pengambilan keputusan. Bagi siapa? Bagi para pemangku kepentingan tersebut ya, baik oleh manajemen sendiri, ataupun oleh lembaga sertifikasi, ataupun oleh pemerintah atau regulator. Nah, laporan ini atau audit itu sendiri bisa meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan, menjamin kepatuhan terhadap suatu standar, atau menilai sejauh mana kepatuhan itu terhadap standar, juga bisa digunakan untuk mitigasi risiko, karena di dalamnya berisikan fakta-fakta yang ditemukan, ya, mitigasi risiko. Kemudian bisa juga ini digunakan untuk memberikan rekomendasi bagi improvement lebih lanjut dan juga mendukung pengambilan keputusan. Karena apa? Karena ada fakta-fakta yang bisa kita gunakan itu untuk mengambil suatu keputusan. Kemudian mendorong transparansi dan juga akuntabilitas atau kepercayaan. Kemudian menghindari dampak negatif terhadap reputasi, kemudian menyediakan dasar bagi evaluasi. Ini berbagai macam alasan kenapa laporan audit atau audit itu sendiri adalah penting. Ya. Mungkin mungkin bagi kita tidak semuanya ya, mungkin bagi kita sebagai lembaga sertifikasi yang mengaudit klien mungkin tidak semua kepentingan ini masuk di situ. Tapi ini eh, adalah alternatif-alternatif ya, mengapa suatu laporan ataupun suatu audit itu menjadi penting. Nah, tentu saja kita perlu memahami apa yang menjadi dasar atau prinsip-prinsip dasar dalam penulisan laporan sebuah laporan audit. Ini saya coba kumpulkan dari berbagai masukan-masukan atau informasi atau pengalaman ya. Pertama adalah keterbacaan dan kejelasan. Bapak Ibu tentu saja dalam menulis laporan itu kita menggunakan bahasa ya. Nah, bahasanya harus bahasa yang sederhana dan jelas ya. Sering sekali kita menulis suatu kalimat yang sangat panjang, ya, yang sebenarnya itu terdiri dari beberapa pokok pikiran. Ya. Nah, itu menjadi tidak jelas jadi kalau kalimat panjang. Jadi usahakan kalimat itu cukup satu satu apa ya satu kalimat itu biasanya ya kalimat itu kan terdiri dari subjek, objek, dan predikat. Nah, kalau itu bisa kita potong-potong, potong saja, jadi nggak usah terlalu panjang. Kemudian struktur yang teratur ya, struktur isi ya, terutama struktur isi dan struktur kalimat juga yang teratur ya. Kalau Bapak Ibu menggunakan kalimat oh, kalimat aktif ya, gunakan kalimat aktif terus kalimat pasif pasif terus gitu ya. Itu adalah struktur yang teratur. Kemudian struktur isi juga ini penting ya, mulai dari pendahuluan misalnya atau bahkan abstrak dulu, kemudian pendahuluan dan seterusnya, isinya, laporan auditnya, mungkin ketidaksesuaiannya, kesimpulannya, dan juga rekomendasinya. Kemudian penyusunan kalimat yang paragraf yang efektif ya,
termasuk yang efisien ya. Efisien, penggunaan bahasa yang efisien itu jadi ini juga perlu kita 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 pahami. Mungkin Bapak Ibu sudah melakukan ini ya. Jadi tidak terlalu berpanjang-panjang kalimat itu, ya, sehingga ada beberapa kalimat yang sebenarnya kalau kita buang atau beberapa kata yang sebenarnya kalau kita buang, tapi kita coret itu tidak mengurangi makna, ya. Nah itu yang dimaksud dengan bagaimana kita menggunakan kalimat yang efektif dan juga efisien. Jadi tidak terlalu berpanjang-panjang kalimat tersebut. Kemudian format dan visualisasi, mungkin visualisasi ini diperlukan, baik itu foto, gambar, atau grafik, dan sebagainya ya. Kemudian ringkasan atau ikhtisar di awal, atau mungkin ada juga yang menuliskannya di akhir, kemudian bahasa yang netral dan objektif. Netral dan objektif ini juga menggambarkan daripada fungsi daripada audit tadi ya. Jadi kita tidak perlu memberikan bahasa-bahasa seperti, wah ini organisasi kok banyak karyawannya yang malas-malas misalnya kayak gitu ya. Karyawannya yang banyak yang tidak mengerti. Nah, tidak usah seperti itu. Jadi, kita tidak usah menyampaikan suatu bahasa atau satu kata-kata yang merupakan apa opini kita gitu ya. Dan berikutnya adalah objektivitas dan ketepatan dalam menyajikan fakta. Sekali lagi, fakta dan objektif ini merupakan kata kunci dalam kita melakukan audit. Menghindari keberpihakan. Keberpihakan ini bisa muncul dari berbagai macam ya. Kalau di 17.21 ataupun di 17.065 itu disebutkan ya. Ada berbagai macam ancaman terhadap keberpihakan itu. Misalnya terlalu kenal, familiarity, ya itu ancaman juga ya. Udah saling kenal ya. Kemudian ancaman berikutnya ancaman dari sisi keuangan ya. LS kan dibayar nih sama ke auditi ya. Nah, jadi kita nggak enak nih kalau nggak lulus. Nah, itu sudah termasuk keberpihakan gitu ya, keberpihakan. Kemudian kita hindarkan penilaian subjektif yang mendasarkan perakiraan kita saja atau yang bukan berdasarkan fakta ya. Kemudian ketepatan dalam menyampaikan informasi juga penting, menggunakan data dan informasi yang akurat. Jadi bukan jadi informasi yang akurat itu termasuk informasi yang berasal dari sumber yang berwenang. Jadi jangan sampai kita melakukan audit kepada atau mendapatkan data dan informasi dari auditi yang sebenarnya tidak berwenang untuk bidang yang kita audit tersebut ya. Itu bisa menjadi data dan informasi ini tidak akurat ataupun tidak bahkan tidak valid ya, tidak valid. Kemudian menghindari kesalahan dan ambiguitas atau yang bisa suatu kata, satu informasi yang bisa menyebabkan orang lain berpikir, menginterpretasikan berbagai macam. Gitu. Kemudian sedapat mungkin mencantumkan sumber yang dapat dipercaya, ya. Mencantumkan sumber termasuk siapa nih, dari siapa nih informasi ini, dari bagian apa informasi ini, tahun berapa gitu. Ya. Kemudian kita mengambil kesimpulan berdasarkan fakta. Nah, kita usahakan jangan mengambil kesimpulan prematur. Kalau itu belum kita bisa pastikan betul-betul, jangan kita ambil kesimpulan tersebut. Kemudian kita selalu mengaitkan dengan kriteria audit. Jadi ini betul-betul apa yang sesuai dengan definisi tadi ya. Jadi jangan sampai ada temuan yang kita tidak bisa kaitkan itu dengan kriteria audit. Nah, itu bukan temuan berarti, bukan temuan. Temuan ini sebenarnya ada temuan positif maupun temuan negatif ya. Temuan-temuan negatif itu biasa kita sebut sebagai laporan ketidaksesuaian atau non-conformity report ya. Nah, itu adalah temuan. Tapi yang positif ya, yang sudah sesuai itu pun sebenarnya temuan juga. Jadi jangan sampai kita pikir bahwa temuan itu adalah temuan yang negatif saja. Kemudian lanjut dari sisi objektivitas dan ketepatan ini menggunakan bahasa yang tepat ya. Kata yang tepat tadi juga sudah dibahas sedikit di prinsip A atau keterbacaan. Kemudian konsisten dalam penyebutan fakta dan angka. Kemudian integritas. Nah, tentu saja integritas ini akan membawa kita kepada imparsialitas atau independen, profesional. Nah, kemudian kita juga profesional ini berarti kita memang memahami ya, memahami kriteria audit, memahami teknik-teknik audit. Nah, ini adalah dasar-dasar kita dalam menulis laporan. Jadi supaya laporan kita memang bermanfaat dan jelas dan juga objektif ya. Kemudian konsistensi ini juga merupakan prinsip dasar.
Istilah dan bahasa, pastikan penggunaan istilah teknis atau kata-kata tertentu yang selalu sama. Hindari penggunaan sinonim yang berlebihan jika tidak perlukan. Misalnya begini, ada kata audit, itu sama dengan kata assessment, sama dengan kata penilaian. Mungkin juga kita sebut verifikasi. Eh, kita konsisten aja mau pakai istilah apa, audit terus. Kalau audit pakai audit, ya kalau assessment assessment. Memang ada beberapa istilah-istilah yang non teknis yang mungkin bisa kita gunakan sinonim untuk menghindari suatu monoton ya dalam laporan bisa saja. Tapi untuk beberapa istilah-istilah yang lebih teknis itu saya yakin atau saya percaya bahwa kita gunakan satu istilah yang konsisten saja. Jangan kita kadang-kadang kita gunakan kata audit, kadang-kadang kita gunakan kata asesmen, kadang-kadang kita gunakan kata penilaian atau mungkin verifikasi. Jadi kita gunakan secara konsisten. Itu banyak contoh yang lainnya. Itu adalah salah satu contoh saja. Kemudian dari sisi format dan layout, kita gunakan format yang seragam untuk setiap bagian laporan, header, footer, subheader, nomor halaman, poin-poin utama, kemudian apakah itu rata kiri, rata kanan, itu rata kiri saja, tidak rata kanan, atau rata kiri dan rata kanan. Jadi di setiap halamannya sama, atau setiap bagian daripada laporan itu sama seperti itu. Struktur kalimat yang seragam seperti penggunaan aktif, pasif ya. Kalau aktif itu kan aktif itu subjeknya disebut duluan. Subjeknya disebut duluan, objeknya belakangan. Kalau pasif itu biasanya pakai kalau bahasa Indonesia pakai di ya. Ditulis, buku ditulis. Nah, itu kan itu artinya pasif. Saya menulis. Nah, itu aktif ya. Jadi ada kalimat pasif, ada kalimat aktif. Kemudian salah satu lagi prinsip dasar ini adalah soal ketepatan waktu. Tentu saja ketepatan waktu ini sangat perlu karena ini akan meningkatkan efektivitas tindakan. Karena ada beberapa temuan-temuan audit yang negatif atau yang perlu tindakan segera ya. Kemudian juga menghindari kelupaan. Kemudian mempertahankan relevansi daripada temuan karena bisa jadi temuan kita yang saat ini itu sudah berubah lagi, misalnya peraturannya berubah, misalnya kondisinya berubah, prosesnya juga berubah, nggak relevan lagi temuan-temuan itu. Kalau misalnya laporan itu lama kita selesaikan. Dan juga ini untuk menunjukkan bahwa kita memang profesional ya pada waktu ini. Kemudian ada batas waktu dari peraturan, ya. Kita tahu kalau untuk VLK, untuk PHPL, untuk mungkin ISPO dan juga pariwisata itu dikasih eh, timeline ya atau apa istilahnya? Ada tata waktunya ya, sekian hari, sekian bulan, sekian minggu gitu ya. Harus selesai ini, harus selesai ini. Tindakan Korea selesai ini, laporan harus selesai ini. Kalau ada misalnya banding harus selesai sekian lama. Nah itu tentu penting kita patuhi. Termasuk kalau di VLK dan PHPL itu ada informasi kepada publik ya, informasi kepada publik. Artinya itu harus dipublikasi tentang rencana audit atau yang lainnya. Kemudian meminimalkan risiko kesalahan atau kelupaan. Ya, kalau terlalu lama nanti kita udah lupa ya. Ataupun terlalu sibuk lagi dengan kerja yang lain. Nah, yang lama jadi lupa catatkan gimana gitu ya. Nah, terkait dengan catatan ini memang pada saat audit itu memang perlu Bapak Ibu mencatat karena kita tidak bisa mengandalkan ingatan saja ya. Karena Bapak Ibu sebagai auditor udah audit di sini, besok udah pindah lagi, minggu depan udah pindah lagi ya. Nah, itu bisa menjadikan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya seminggu lalu itu jadi lupa. Kalau pengalaman saya sendiri, kalau mengaudit, sedapat mungkin saya selesai audit ya selesai laporan gitu ya. Jadi tidak menunda-nunda lagi gitu ya. Memang mungkin tidak semuanya bisa seperti itu, tidak semuanya bisa seperti itu. Tapi kita upayakan ketepatan waktu ini ya tepat dan juga kecepatan yang juga diperlukan.